Halo Sobat Idulo, jadi kali ini kita akan ngobrolin mengenai HIR atau Head Harzen Indonesian Reglement. Mungkin ada yang nanya-nanya HIR itu apa sih, kedengarannya kok kayak berat gitu ya. Tapi jangan salah paham, jadi ini tuh fondasi penting banget untuk hukum acara di Indonesia, baik itu yang berhubungan dengan perkara sengketa perdata maupun kasus-kasus pidana. Tapi ya jauh lebih ke perkara perdata ya. Menariknya, walaupun dibuat di zaman kolonial, HIR ini masih sangat relevan banget sampai sekarang. Jadi saya di sini akan mengajak teman-teman semua untuk mengerti apa sih itu HIR. Jadi HIR itu sebenarnya adalah singkatan dari ya Head Harzen Indonesian Reglement. Artinya adalah peraturan Indonesia yang diperbaharui gitu. Peraturan ini pertama kali diterapkan tuh di zaman kolonial Belanda, khususnya di Jawa dan Madura gitu. Jadi awalnya HIR itu dirancang buat jadi paduan hukum acara, semacam acara aturan main lah gitu di pengadilan, baik itu untuk perkara pidana maupun pidana gitu kan. Nah setelah Indonesia merdeka, HIR ini masih dipakai, ya kan? Kenapa gitu masih dipakai? Karena aturan ini masih dianggap cocok untuk sistem hukum kita. Jadi sampai sekarang HIR adalah salah satu dasar hukum acara yang paling penting yang masih dipakai di pengadilan. Fungsi utama HIR sendiri itu adalah ibarat toolkit lah ya untuk ngatur jalannya proses hukum. Jadi ada dua fungsi utama yang bikin HIR itu masih relevan sebenarnya. Yang pertama adalah di dalam hukum acara perdata ya. Buat urusan perdata, HIR tuh jadi pedoman banget gitu. Kayak misalnya di pendaftaran gugatan. Jadi misal kalau ada orang yang mau nyelesain sengketa, entah itu soal warisan, entah itu soal kontrak, entah itu soal utang piutang, HIR tuh ibaratnya ngasih paduan. Gimana sih caranya ngedaftarin gugatan ke pengadilan gitu. Terus misal melaju ke proses persidangan, HIR itu ngatur soal pembuktian, misalnya alat bukti apa aja sih yang bisa untuk diterima, seperti misalnya dokumen, kemudian kesaksian, atau mungkin pengakuan di sana. Bagaimana cara kerjanya gitu. Kemudian apabila sudah sampai di dalam tahap putusan hakim, HIR itu membantu ngatur gimana caranya hakim bikin keputusan yang adil, termasuk kalau misalnya pihak yang kalah tuh misalnya mau banding ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Kemudian kalau misalnya di dalam hukum acara pidana, itu HIR biasanya membantu memastikan proses hukum itu berjalan dengan lancar dan sesuai aturan. Kayak misalnya ketika proses penyelidikan dan penuntutan, HIR itu jadi paduan buat polisi biasanya dan jaksa dalam mencari bukti dan membawa kasus itu ke pengadilan gitu. Jadi ketika misalnya di tahap perlindungan hak tersangka, tersangka tuh berhak dapat pembelaan hukum. Jadi mereka nggak asal disalahin. Itu ya sesuai dengan HIR gitu. Kemudian apabila udah dieksekusi putusan, setelah ada vonis, HIR tuh biasanya ngatur gimana sih caranya hukum itu bisa dilaksanakan supaya sesuai aturan. Tapi pertanyaannya kenapa ya HIR ini masih relevan gitu kan? Hal ini kan kemudian yang menarik untuk mempelajari HIR. Walaupun udah umurnya tuh lebih dari 1 abad gitu. Ya, intinya HIR ini masih menjadi bagian penting di hukum kita. Kenapa? Karena yang pertama sifatnya tuh komprehensif. Aturannya tuh masih lengkap banget, mulai dari langkah pertama sampai proses akhir di pengadilan. Kemudian yang kedua, yang ngebuat HIR ini masih diterapkan adalah belum ada pengganti total. Memang udah ada ya KUHAP lah, ibaratnya udah ada KUHAP, udah ada KUHAPer, tapi HIR tuh masih dipakai di beberapa aspek karena faktor fleksibilitasnya gitu. Kemudian dari faktor fondasi sejarah, ya kalau dianalogikan HIR itu kayak fondasi rumah. Walaupun atapnya udah diganti, kemudian udah dicat, udah direnovasi, fondasinya tuh tetap dipakai karena kokoh banget. Tapi ya ada juga kritik tentunya. Beberapa aturan di HIR yang udah dianggap ya udah kuno banget lah, udah kurang sesuai dengan zaman sekarang. Makanya perlahan-lahan ya hukum kita itu mulai ngalamin yang namanya pembaruan biar jauh lebih relevan gitu. Nah setelah definisi dasar mengenai HIR, di sini saya akan mengajak penjelasan secara komprehensif atau detail mengenai HIR itu sendiri. Jadi ya HIR itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kumpulan peraturan yang mengatur prosedur di pengadilan untuk perkara perdata gitu dan pidana, tapi ya lebih ke arah perdata. Kita akan ngebahas beberapa pasal penting yang akan ngebantu kita semua memahamin gimana proses hukum acara ini berjalan gitu kan. Yang pertama ada pasal 115 dan 117. Yang 115 ini mengatur tentang kewajiban penggugat untuk nyiapin dan nyerahin surat gugatan yang jelas dan detail tentunya ke pengadilan. Yang dimana di dalam pasal ini surat gugatan haruslah mencantumkan identitas para pihak yang terlibat. Jadi ya ibaratnya uraian singkat lah mengenai perkara serta dasar hukum dari gugatan tersebut gitu loh. Selanjutnya adalah di dalam pasal 116-nya yang dimana menjelaskan kalau misalnya terdapat kesalahan, misalnya di dalam penulisan atau mungkin kekurangan dalam surat gugatan, pengadilan itu biasanya akan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki ya dalam waktu tertentu lah. Ibaratnya sana ada waktu yang ditetapkan. Namun penting juga di dalam pasal 117 itu kalau misalnya ada penggugat nggak bisa memperbaiki kesalahan dalam waktu yang ditentukan, maka gugat tersebut ya
dapat dianggap gugur gitu. Yang kemudian ini menunjukkan bahwa ketelitian, kemudian keakuratan dalam penulisan dokumen itu menjadi sangat krusial gitu. Kemudian selanjutnya di pasal 118 dan 119 yang menetapkan bahwa gugatan yang diajukan di tingkat pertama itu haruslah disertai dengan permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Yang kemudian dilanjutkan di dalam pasal 119, kita melihat lebih lanjut lagi mengenai peran ketua pengadilan yang memiliki kuasa untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat mengenai prosedur-prosedur pendaftaran surat gugatan. Di dalam pasal ini mencerminkan sistem hukum kita yang berusaha mengedepankan keadilan dan kepastian hukum. Kemudian di dalam pasal 120 hingga 124, di mana dijelaskan penggugat adalah seseorang yang buta huruf misalnya. Maka mereka akan diperkenankan untuk memberikan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan yang akan mencatatnya nanti. Nah, ini juga menunjukkan loh upaya untuk ibaratnya tuh memastikan bahwa seluruh individu itu tanpa memandang tingkat pendidikan, mereka tuh tetap memiliki akses ke pengadilan. Kemudian di pasal 124 mengatur tentang konsekuensi jika penggugat nggak hadir di dalam sidang. Dalam hal ini kalau misalnya ya penggugat udah dipanggil berkali-kali tapi tetap nggak hadir gitu, maka gugatan tersebut akan dianggap gugur. Tapi sesuai ketentuan, bisa aja diperbolehkan mereka untuk mengajukan kembali setelah bayar denda yang telah ditentukan. Kemudian di dalam konteks panggilan sidang dan partisipasi saksi, itu adalah di dalam pasal 122 yang dimana mencangkup ketentuan mengenai penentuan hari sidang yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dan lokasi pengadilan. Jadi ibaratnya panggilan kepada pihak yang terlibat harus dilakukan dengan jelas dan tepat agar nggak ada pihak lagi yang dirugikan di sana. Kita juga di sini merujuk kepada pasal 140 yang dimana menekankan pentingnya kehadiran saksi di sidang. Jadi berarti gini, semua saksi yang dipanggil oleh pengadilan itu wajib hadir. Dan misalnya ada saksi yang nggak bisa datang, kayak yang enggan untuk hadir, mereka dapat dipanggil secara paksa oleh petugas. Nah, kemudian kan hal ini menandakan dong bahwa kesaksian itu merupakan aspek yang sangat penting di dalam mencapai keputusan yang adil di dalam proses hukum itu sendiri. Jadi ibaratnya kalau misalnya dalam konteks keputusan dan pemilihan hak yang kita nginjak kemudian di sini adalah pasal 128 yang menjelaskan tentang keputusan hakim yang mau diambil, tapi tanpa kehadiran salah satu pihak. Misal hakim mutusin di sidang di mana salah satu pihak itu nggak hadir, ya mereka akan tetap berhak mengajukan perlawanan atau banding. Ya tapi balik lagi dalam jangka waktu yang ditentukan sehingga memberikan kesempatan bagi pihak untuk tidak hadir, bagi pihak yang tidak hadir itu untuk memperjuangkan hak-haknya. Gitu. Kalau di dalam konteks pasal tentang pembayaran biaya perkara itu ada di dalam pasal 181 yang dimana dijelaskan siapa sih yang harus membayar perkara itu biasanya dibebankan kepada pihak yang kalah. Tapi kalau misalnya kedua pihaknya itu mengalah, ya biaya perkara ya bisa dibagi menjadi dua. Jadi pasal ini mencerminkan juga prinsip keadilan yang berusaha untuk memastikan bahwa setiap pihak itu diperlakukan dengan adil dan proporsional gitu. Itu adalah isi mengenai proses hukum acara ya di HIR ini. Kemudian pada kesimpulannya kita bisa melihat bahwa HIR ini adalah instrumen hukum yang mendetail, yang kemudian komprehensif, yang mengatur prosedur perdata di Indonesia. Jadi HIR ini ibaratnya berfungsi untuk memastikan bahwa setiap gugatan itu diadili dengan adil, diadili dengan tepat, yang dimana memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dengan penjagaan yang ketat terhadap prosedur-prosedurnya, seperti misalnya dalam penyampaian surat gugatan, kemudian dalam kehadiran saksi, kemudian dalam keputusan yang transparan. Jadi HIR ini berusaha untuk mengedepankan keadilan, untuk mengedepankan kepraktisan di dalam sistem peradilan kita. Yang di sini ingin saya tekankan adalah bahwa proses hukum itu tidak hanya tentang mendapatkan keputusan aja, tapi juga tentang keadilan dan kesempatan bagi setiap individu untuk didengar gitu. Adanya ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak kewajiban para pihak, termasuk hak untuk ngajuin perlawanan, mastiin bahwa meskipun terdapat keputusan tanpa kehadiran, kemudian pihak tersebut ya masih memiliki jalan untuk memperjuangkan hak-haknya yang dipertaruhkan gitu. Jadi dengan demikian pemahaman yang mendalam mengenai HIR itu sangat penting sekali. Gak hanya bagi praktisi hukum, gak hanya bagi mahasiswa hukum, tetapi juga bagi semua lapisan masyarakat yang mungkin menghadapi situasi hukum yang dalam kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi ibaratnya pengetahuan ini menjadi sangat kuat untuk melindungi hak-hak kita di dalam sistem hukum itu sendiri. Begitu.